Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Yuda Mahendra. Saya akan mempresentasikan dari tugas KWU 3, yaitu nama bisnis Sakura Diesel Generator Set. Nama anggota kelompoknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya sendiri, Erik Yuda Mahendra. Yang kedua, Oki Yuda Putranto. Dan ketiga, Faisal Gibran. Untuk profil produk generator set sudah banyak digunakan di berbagai industri. Customer bisa mencari genset baru atau sekan di tempat kami yang sesuai dengan kebutuhan dan peruntukan customer. Kami memberikan servis yang baik untuk customer yang telah membeli di Sakura Diesel. Produk kami juga digunakan di bidang kontraktor, rumah sakit, perbankan atau asuransi, pertambangan, perkebunan, SPBU, restoran, dan lain sebagainya. Dan masalah pada mesin genset, baik untuk skala yang kecil ataupun skala yang besar, biasanya dikenal beberapa faktor kategori hambatan atau masalah yang kemungkinan akan terjadi selama masa pengoperasian mesin genset tersebut, yaitu yang pertama, overload atau berlebih beban, dan kedua, overheating atau over panas atau berlebihan panas. Yang ketiga adalah masalah dari generator, yaitu dari komponen di dalamnya seperti atau kumparannya atau magnetnya yang mungkin sudah tidak mampu untuk bekerja dengan baik. Dan keempat, yaitu dari korosi tersebut permasalahannya karena pemilihan bahan yang kurang tepat dari mesin genset. Dan solusinya, yang pertama, dari overload. Dalam setiap instalasi genset haruslah dipikirkan dan dipertimbangkan tiap faktor koreksi daya yang ada. Jadi dengan kata lain, kemampuan mesin dapat menyesuaikan dengan skala daya yang ada, sehingga tidak memaksa mesin bekerja di luar batas kemampuannya. Dan kedua, overheat atau berlebihan panas. Untuk mengatasi kerusakan yang terjadi pada mesin genset dengan memasang beberapa alat pendingin di bagian mesin genset, seperti radiator atau alat pendingin lainnya. Pengecekan pada kipas itu sangatlah penting. Untuk generator, posisi kabel genset yang tetap rapi tanpa ada lecet, bekas mengelupas, kabel kendor ataupun kebocoran akibat karat hama yang bisa menyebabkan korsleting pada genset. Dan yang keempat adalah korosi. Solusinya adalah dengan memilih komponen mesin berbahan logam yang pas dan tahan terhadap korosi. Oke, berikut saya perlihatkan gambar produknya, yaitu unit scroll generator set berupa 1 unit, dan kedua yaitu filter atau part yang dibutuhkan pada komponen genset. Contohnya seperti filter oli, filter solar, dan packing dari komponen mesin genset tersebut. Yaitu yang ketiga adalah gambar dari instalasi generator set. Sebagai berikut gambarnya bisa kita lihat. Dan yang selanjutnya adalah target pelanggan. Kami adalah membuat produk yang lebih efisien dan handal, yang memiliki jangkauan luas dan memenuhi semua persyaratan dengan biaya rendah dan kualitas tinggi. Target kami adalah membuat produk yang lebih efisien dan handal, memiliki jangkauan luas, dan memenuhi semua persyaratan dengan biaya rendah dan kualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pemerintah maupun swasta, khususnya perusahaan-perusahaan yang memerlukan peralatan genset yang handal dalam melancarkan kegiatan produksi dengan investasi yang kecil, sehingga diharapkan menjadi mitra terbaik, khususnya sektor industri di mana peralatan genset sangat dibutuhkan, sehingga pasar perindustrian menjadi target yang sangat menjanjikan. Oke, bisa kita lihat grafik dari peluang pasar tersebut dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019 mengalami peningkatan yang lumayan baik. Dan di sini kita bisa lihat dari sektor industri lebih dominan dan diikuti dengan otomotif, dan yang ketiga customer baru.
Untuk target customer baru dapat mulainya dengan mudah targetnya, dan kita bisa lihat dari tahun 2016 dari sektor industri peluangnya adalah 25% dan diikuti dengan otomotif 20%, dan customer baru 2016 5%, dan berikutnya tahun 2017 mengalami peningkatan yang lumayan baik dari sektor industri kurang lebih 27%, dan kemudian diikuti otomotif juga mengalami peningkatan yaitu 22%, dan customer baru mengalami lonjakan yang lumayan yaitu di angka 12%. Dan kita bisa lihat lagi di tahun 2018 peningkatan dari sektor industri cukup lumayan menjanjikan di angka 37%, diikuti dengan otomotif 30% dan customer baru di 14%. Dan kemudian tahun 2019 mengalami peningkatan lagi di angka 43% di sektor industri dan diikuti otomotif 32% dan customer baru di angka 20%. Dan untuk strategi pemasarannya, yang pertama bisa melalui menelpon marketing kami atau door to door, dan biasanya kami masang iklan tersebut di berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram ataupun YouTube, dan melalui media belanja lainnya seperti Tokopedia, Bukalapak ataupun lain-lain. Dan di sini kita bisa lihat transaksi dari target mengalami peningkatan dari 2016 sampai 2019 yaitu kurang lebih 300 ribu US dollar, dan 2017 mengalami peningkatan lagi yaitu kurang lebih di angka 500 ribu US dollar. Di tahun 2018 mengalami peningkatan lagi 800 ribu US dollar, dan 2019 di angka 1 juta US dollar. Untuk target keuangan 2018 target keuntungannya yaitu 28,3%, dan 2019 mengalami peningkatan lagi 32,5%, dan 2020 37%. Kemudian untuk target kedepannya yaitu 40% untuk keuntungannya. Untuk kebutuhan dan pendanaan kita bisa lihat 15% dari piutang, 20% operasional, 25% aset inventor, dan 40% di stok. Oke, terima kasih. Presentasi saya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.